Baik, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya beri judul Setting Standar Hidupmu. Artinya kalau misalnya kita punya sebuah peralatan ya seperti online seperti ini kan, kalau saya memakai laptop maka saya harus menyeting lebih dahulu ya, baik sinyalnya, kemudian menyalakan laptop, lalu memasang mikrofon, speaker, di-set semuanya sehingga bisa berfungsi dengan baik ya, hasil tampilan juga cukup baik. Itu yang diharapkan, itu yang ketika kita men-set sesuatu ya. Nah, hidup kita pun harus di-set sesuai dengan standar yang sudah Tuhan tetapkan ya. Standar hidup kita harus menata, menyusun kehidupan kita sesuai dengan standar-standar yang sudah ada. Yang ke-9, saya akan membacakannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, demikian firman Tuhan. Biarlah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati, dan terlebih kita menyimpan firman itu dan melakukannya. Ya. Di dalam sebuah perusahaan-perusahaan produksi sebuah bahan atau sebuah perlengkapan, entah itu tekstil, entah itu peralatan elektronik, tentu ada Bapak Ibu yang tahu tentang ISO 9001. Ada ISO 9002, terus ya ada 9000 berapa gitu kan. Nah, apa itu ISO 9001? Ya. ISO 9001 adalah sebuah pedoman operasional yang terbaik untuk menghasilkan kualitas terbaik ya. Demikian juga dengan peralatan elektronik, ada ISO-nya, ada standarisasinya, operasional yang ditetapkan ya. Jadi ketika seseorang merakit sebuah peralatan, entah handphone, itu sudah ada standarisasi yang sudah ditetapkan sehingga karyawan harus mengikuti standar itu. Kalau tidak, maka barang elektronik yang diproduksi akan tidak lolos jual. Jadi dia akan dimasukkan ke bagian istilahnya bagian gudang ya, entah nanti terserah mau dijual, perusahaannya mau dijual murah atau obral dan sebagainya, tetapi standarnya tidak memenuhi sehingga tidak layak jual untuk ekspor ya. Karena kualitas untuk sebuah produk ekspor itu kualitasnya harus kualitas tinggi, kualitas yang terbaik sesuai dengan standar ISO 9001 atau 9002 dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya harus memenuhi standar ISO daripada Tuhan ya. Standar ISO Tuhan yang tetapkan dalam hidup kita ya. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 tadi sampai yang ke-9 ya, bahwa dikatakan
kamu sudah menerima Kristus Yesus. Ya. Kristus Yesus, kamu sudah menerima Kristus Yesus. Kristus Yesusnya sebagai apa? Ya, bukan hanya percaya, ya iblis juga percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Iblis tahu bahwa Yesus anak Allah. Ada banyak orang tahu Yesus, Isa Al-Masih. Ya, tetapi apakah mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Ya. Jadi ketika kita menerima Kristus Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ini menjadi poin utama ketika kita percaya kepada Kristus. Ya. Ada banyak orang tahu, ada banyak orang mungkin percaya Yesus tetapi hanya sekedar seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu, kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Lalu, kalau kita sudah tahu Yesus, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Paulus berkata, hendaklah hidupmu di dalam Dia. Ya. Hidup di dalam Dia. Apa itu hidup di dalam Dia? Inilah yang dimaksud dengan hidup sesuai dengan standar Kristus. Ya. ISO-nya Kristus, ISO-nya Kristus. Ya. Jadi hendaklah hidup kita sesuai standar Kristus. Bukan hidup kita sesuai dengan standar pikiran kita. Hidup kita bukan sesuai dengan standar kebenaran-kebenaran diri kita. Hidup kita bukan sesuai dengan standar-standar ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Ya. Kalau kita mau hidup sesuai dengan standar hidup Kristus, maka kita akan menghasilkan kualitas iman yang terbaik. Dan inilah yang diharapkan oleh Kristus. Inilah goal yang diharapkan oleh Tuhan, bahwa kualitas iman kita adalah yang terbaik. Ya, kalau enggak berarti enggak lolos. Ya. Kita bukan masuk dalam golongan kualitas-kualitas yang terbaik. Ya. Tuhan berkata, barang siapa menang, dia akan diberikan mahkota. Ya. Artinya ada kualitas yang terbaik, kualitas yang sesuai dengan standar. Ya, kemarin saya mendapat kiriman video seorang anak kecil yang dilatih oleh seorang anak kecil masih umur 5-6 tahun dari Cina. Dia atlet daripada tenis meja, ya. Chen Meng namanya. Chen Meng ini ketika dilatih, dalam video itu dilatih oleh pelatihnya itu keras. Dia dimarahin, pokoknya oleh pelatihnya dengan keras. Sampai si anak ini menangis, ya, disiplin yang begitu ketat. Ya, orang tuanya sampai nggak tega juga ya lihat anaknya dimarahin oleh pelatihnya. Tetapi hasil daripada latihan yang sudah ditetapkan standar oleh pelatihnya menghasilkan Chen Meng menjadi juara Olimpiade ya tenis meja, mendapat medali emas Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Ya. Saya lihat videonya, wah anak ini betul-betul dilatih dan sekarang ya sudah dewasa. Ya, hasil dari latihan itu dia memiliki kualitas seorang petenis meja dunia. Ya, dia menjadi peraih medali emas di Olimpiade ini, petenis tunggal putri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan kualitas iman kita, bukan kualitas iman yang kecil, kualitas iman yang rendahan, kualitas iman yang sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit tidak ibadah, sedikit-sedikit karena tersinggung sudah tidak lagi beribadah. Nah, Tuhan menginginkan kualitas iman yang kokoh, kualitas iman yang terbaik. Ya, di tengah pandemi ini kita diuji, ya kita diproses oleh Tuhan.
standar apa, ya, standar iman apa yang kita bangun. Paulus berkata bahwa suatu waktu iman kita akan diuji. Apakah iman kita terbuat dari jerami, dari kayu, atau dari batu permata, atau dari emas yang murni. So, Paulus berkata dalam Kolose, jangan kamu ditawan oleh filsafat-filsafat yang kosong, ya, oleh ajaran-ajaran yang palsu. Ya, jangan izinkan pikiran kita ditawan oleh pengajaran-pengajaran palsu, oleh filsafat-filsafat yang kosong. Ya. Sebelum kita percaya kepada Yesus, tentu ada ajaran-ajaran berdasarkan latar belakang kita masing-masing. Ya, misalnya kalau misalnya kita makan, katanya, jangan di depan pintu, nanti nongtot jodoh, nanti nggak punya jodoh. Ini sebuah mitos yang muncul. Ya, kemudian kalau misalnya dalam kehamilan, ya, harus digantungin, dikalungkan bawang putih, kemudian semacam kunyit, lalu ada pisau lipat, ya, digantungkan dikalungkan di lehernya. Nah, ini adalah sebuah keyakinan, kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya, yang berkaitan dengan budaya sebelumnya, berkaitan dengan mungkin yang berlatar belakang Konghucu. Budaya ini terkadang melekat, ya, masih melekat ketika kita menjadi percaya kepada Kristus. Nah, ini menjadi pilihan kita. Apakah kita ketika menjadi percaya kepada Kristus akan menanggalkan keyakinan standar hidup dari keyakinan masa lalu kita atau budaya masa lalu kita, kemudian kita mengenakan standar Allah. Ya. Ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus tapi masih menggandakan dirinya, masih memegang pemikiran-pemikiran, mitos-mitos, filsafat-filsafat yang kosong dari dunia ini. Ya, Paulus berkata, jangan izinkan pikiranmu ditawan oleh filsafat-filsafat yang kosong, oleh ajaran-ajaran yang palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, standar apa yang kita terapkan? Standar apa yang harus kita terapkan untuk men-set hidup kita sehingga menghasilkan buah, menghasilkan kualitas iman yang terbaik? Paulus berkata yang pertama, untuk men-set hidup kita, yang pertama adalah berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya kita harus mendasarkan iman kita, mendasarkan keyakinan kita kepada Kristus. Ya. Yesus sebagai landasan, Yesus sebagai Tuhan, itu menjadi landasan pokok iman percaya kita. Ya. Ketika ada ajaran-ajaran yang mulai menyimpang, ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa Kristus itu bukan Tuhan, Kristus itu adalah lebih rendah dari Tuhan, dia wakilnya Allah, dia Allah kedua. Nah, ketika kita mendapat sebuah pengajaran itu, maka kita harus dengan berani menolak pengajaran demikian, ya, karena Yesus itu adalah Allah sejati, dia adalah setara, sehakikat dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketritunggalan Allah. Dan ini menjadi landasan iman percaya kita. Kita harus berakar kuat. Berakar sehingga artinya ketika seperti sebuah tumbuhan, ketika dia makin dalam mencengkeram tanah, maka dia akan tidak dengan mudah
digoncangkan, tidak akan dengan mudah ditumbangkan, ya, karena akarnya kuat, ya. Nah, demikian juga dengan iman kita. Kalau iman kita tidak berakar kuat kepada Kristus, maka kita juga akan mudah tumbang, ya. Kalau kita percaya kita kepada Yesus Kristus karena dasar berkat, ya, karena dapat sembako dari gereja, lalu kemudian atau kita percaya kita karena Yesus memberikan mujizat sehingga kita mengalami kesembuhan dan landasan iman kita hanya kepada mujizat. Nah, ketika Tuhan tidak menjamah kita waktu misalnya sakit, kita ada berapa misalnya kita terkena COVID, lalu Tuhan tidak menyembuhkan. Nah, iman kita goncang, iman kita bisa tumbang, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, landasan iman kita bukan karena mujizat. Mujizat sebagai jalan untuk kita menjadi percaya, tetapi landasannya bukan mujizat, ya. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mendapatkan berkat secara jasmani, ya, tapi bukan berkat jasmani yang menjadi landasan iman kita. Landasan iman kita harus dilandaskan pada Yesus Kristus adalah juru selamat yang menebus kita dari dosa, yang menyucikan kita dari segala keberdosaan kita. Mau kita diberkati dengan berkat melimpah, mau kita mengalami kesembuhan atau tidak, kita akan tetap kokoh di dalam iman pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Yang selanjutnya, Rasul Paulus berkata, hendaklah kita berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Ya, Paulus tadi menggambarkan berakar seperti sebuah pohon, ya. Lalu kemudian untuk bertumbuhnya, Paulus menggambarkan seperti sebuah bangunan. Dibangun di atas Dia. Artinya ada penataan. Ya, ada penataan antara dibangun itu membutuhkan benda-benda seperti batu, pasir, semen, kemudian batu bata yang ditumpuk secara rapi. Artinya bahwa untuk dibangun di atas Dia, kita tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kristus berkata bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah tubuh Kristus yang dibangun, ya, yang dibangun menurut bagiannya masing-masing, ya. Ada yang kita diberi karunia untuk mengajar, diberi karunia untuk memberi, diberi karunia untuk melayani, diberi karunia untuk hal-hal yang lain. Nah, itu disusun begitu rupa sehingga menjadi sebuah bangunan yang rapi, tersusun, ya. Nah, Bapak Saudara adalah gereja Kristus, tubuh Kristus yang harus dibangun satu dengan yang lain, ya, saling menopang, saling menguatkan, dibangun di atas Kristus, ya. Landasannya adalah Kristus. Kemudian ketika kita sudah dibangun di atas Kristus, supaya apa? Supaya bertambah teguh di dalam iman, ya. Artinya ada standar yang kita gunakan untuk membangun tersebut, ya. Standarnya apa? Tadi kalau ISO 9001 itu sudah ditetapkan oleh sebuah badan dunia, ya. Misalnya PBB punya badan dunia yang menangani khusus perdagangan, ya. Nah, dia menetapkan standar internasional, ya. Jadi standar internasional ini ditetapkan untuk menjadi sebuah pedoman untuk menghasilkan iman yang berkualitas, yang menghasilkan produk tadi. Kalau ISO tadi menghasilkan produk yang berkualitas, ya. Nah, firman Allah adalah pedoman daripada iman kita. Pedoman yang harus kita standarkan.
Jangan kita berpedoman kepada filsafat-filsafat dunia. Jangan kita berpedoman kepada ajaran-ajaran palsu. Jangan kita berpedoman kepada mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat, di tengah kehidupan manusia. Ya tentu kita harus memilah. Ada budaya yang menyimpang dari kebenaran, ada budaya yang netral. Ya, budaya yang netral masih bisa kita gunakan. Nilai-nilai hidup dari orang tua yang ditanamkan, nilai orang tua yang takut akan Tuhan, memberikan nilai-nilai kehidupan yang realitas, yang realitas yang nyata, dan itu bisa menjadi pedoman kita juga. Ya, misalnya orang tua mengajarkan tentang kejujuran, ya itu juga bersumber dari Alkitab. Alkitab mengatakan jujur. Ya, itu boleh kita pakai pegangan itu. Ya. Tapi standar istilahnya standar utamanya adalah firman Allah. Lalu yang selanjutnya Paulus berkata, ketika kita bertumbuh, ya berpegang teguh dalam iman kita, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini adalah bagian di mana kita bersyukur adalah buah yang dihasilkan ketika iman kita menghasilkan iman yang berkualitas. Ya. Orang akan puas ketika kualitas barang yang dibeli kualitas terbaik. Kita membeli barang secara online, lalu yang datang barangnya KW, kita akan kecewa. Kita akan komplain ya kepada penjual. Tapi ketika kalau kita beli online, kemudian kualitas barangnya bagus, wah kita akan review, kita video, kita foto, dan kita kirimkan kepada penjual. Kita berterima kasih, kita bersyukur, terima kasih, kualitasnya bagus, sesuai dengan gambar, sesuai dengan testimoni yang ada di toko online-nya. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kualitas iman kita, kualitas yang terbaik, kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menuntun aku, Engkau sudah membimbing aku sehingga aku hidup di jalur-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Ketika kita hidup dalam jalurnya Tuhan, maka kita pun akan mengalami berkat Tuhan. Ya, kalau berkat jasmani, berkat kekuatan, kesehatan, itu akan mengiringi kita ketika kita hidup sesuai dengan standar Allah. Ya. Kesimpulan, landasan iman kita harus mendasarkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Ini landasan iman yang menjadi hal yang inti, hal yang penting dalam hidup kita. Lalu kemudian kita harus menjadikan firman Allah sebagai standar hidup kita. ISO 9001-nya itu adalah firman Tuhan. Ya. Kemudian dari firman Allah yang kita dapat, kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Untuk berbuah. Ya, berbuah dengan kualitas terbaik. Nah, buah inilah yang akan dinikmati orang lain. Buah inilah yang akan dilihat. Orang tidak akan melihat seberapa akar kita. Orang tidak akan melihat seberapa kuat iman kita dari akarnya. Karena akar iman kita tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Orang tidak bisa melihat seberapa besar iman kita dari pembacaan firman Tuhan. Atau dari ibadah kita. Dari intensitas doa, intensitas misalnya puasa kita, orang tidak bisa menilai itu, dan orang juga tidak bisa menilai dari sebuah posisi kedudukan panggilan dari hidup manusia. Ya, ketika hidup kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai rohaniwan atau sebagai aktivis gereja, orang tidak bisa melihat kualitas daripada iman kita. Yang bisa dilihat kualitas daripada iman kita adalah buah yang kita hasilkan. Buah itu apa?
yaitu perbuatan-perbuatan kita yang diwujudkan di tengah-tengah lingkungan kita. Kita care kepada orang, kita peduli kepada orang lain. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan, kita peduli, bukan hanya memberikan sebuah materi, tetapi pertolongan atau hal-hal yang lain yang kita bisa tunjukkan. Itu adalah buah dari hasil daripada kita berakar di dalam firman Tuhan. Ya. Buah-buah itu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah yang dihasilkan daripada iman percaya kita. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan landasan standar hidup kita. Standar yang kita tetapkan. Sehingga kita menghasilkan kualitas iman yang terbaik. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat semuanya Tuhan, dan sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa mulai dari kepemimpinan Presiden kami Jokowi Tuhan, biar Kau yang jagai, Kau yang lingkupi dia dengan kuasa-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada dia Tuhan, untuk beliau boleh memimpin Tuhan negara kami Tuhan dengan bijaksana Bapa. Dan Kau berkati juga wakilnya dan para menterinya Tuhan, dan terus turun ke bawah sampai ke RT Tuhan. Biarlah Bapa pemerintahan kami ini Tuhan boleh Tuhan mendapatkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan jagai keamanan Tuhan di negara kami ini juga Tuhan. Mungkin yang sekarang sedang PPKM Tuhan. Biarlah Bapa, biar tidak ada terjadi demo-demo atau keributan apapun Tuhan. Supaya setiap kami masyarakat Tuhan tidak terprovokasi Tuhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Dan biarlah Kau yang memberkati Tuhan setiap aparat Tuhan, dari TNI, polisi Tuhan, sampai salam Tuhan, supaya negara ini boleh aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Saudara kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.